Assalamualaikum Soli dan Soliha, bagaimana kabar hari ini? Tentunya lebih semangat ya, karena hari ini hari Jumat. Sebentar lagi kita bisa beristirahat untuk liburan bersama keluarga, dan tentunya liburan di rumah jangan lupa, dan semoga kebaikan-kebaikannya tidak libur ya. Oke, nah hari Jumat ini mari kita raih semua keberkahannya dengan hal-hal yang baik. Seperti biasa kita rutinkan menjalankan sunnah Jumatnya, mulai dari bangun pagi, kemudian sholat subuh tepat waktu, lanjut ke sarapan dulu atau beres-beres tempat tidur, kemudian mandi, dan jangan lupa olahraga juga ya sebelum mandi. Nah setelah mandi bisa sholat duha. Sholat duhanya boleh dikeraskan suaranya biar tidak lupa bacaan sholatnya ya, karena disitu penuh dengan doa untuk kalian sendiri loh, Masya Allah. Nah setelah duha boleh lanjut mendengarkan storytelling dari Ustazah. Kita sudah sampai di hari ke-49. Alhamdulillah. Nah, supaya apa? Supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang nantinya akan memberikan syafaat untuk kita semua umat Islam. Amin. Gitu ya. Nah, setelah selesai storytelling lanjut ke apa? Mengerjakan review atau kuis dari ustadzah. Dan jangan lupa membaca Al-Kahfi di hari Jumat, sangat utama nak dibaca ya, karena di situ ketika sudah selesai membaca Al-Kahfi ada cahaya yang melindungi kita dari hari itu sampai di hari Jumat kemudian. Nah begitu ya, jadi ketika ayah bunda membaca, Soli dan Soliha di sampingnya mendengarkan, itu sudah cukup insya Allah. Nah kalau ditambah atau mengulang ikut membaca mulutnya super excellent gitu ya. Oke, sudah mulai ya. Hari ke-49 tentang peletakan Hajar Aswad. Nah yang kemarin di Ka'bahnya itu sudah mulai bangun, ternyata ada ular besar, tidak ada satupun yang mampu dan berani mengusirnya, dan ada pertolongan Allah, yaitu mengirimkan burung elang yang mengambil atau mematuk ularnya, kemudian bisa lanjut diperbaiki. Nah selanjutnya adalah meletakkan Hajar Aswad. Nah apa itu Hajar Aswad dan bagaimana meletakkannya, kita dengarkan ya. Peletakan Hajar Aswad. Ada kegembiraan besar di negeri Mekah. Akhirnya pembangunan Ka'bah selesai juga. Tibalah waktunya mengembalikan Hajar Aswad yang suci ke tempatnya. Orang-orang biasa menyebut batu itu berasal dari surga. Masing-masing suku di Mekah merasa orang yang berhak mendapatkan kehormatan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya adalah kepala suku mereka sendiri. Ada berapa suku ya? Mereka tidak bisa mencapai kesepakatan tentang masalah itu. Lalu muncullah keributan. Mereka yang sedang bekerja mengatakan, "Kami akan menempatkan Hajar Aswad di dinding Ka'bah," katanya. Seorang tertua bijak yang berpikir bahwa perkelahian besar akan menghancurkan batu itu pun menyarankan, "Dengarkan aku. Mari kita tunjuk seorang hakim untuk menyelesaikan masalah ini, yang akan memuaskan semua orang. Siapapun yang dipilih hakim itu, biarkan orang itu meletakkan batu itu di sana. Jika kalian meminta pendapatku, kita pilih saja orang pertama yang berjalan melewati pintu itu sebagai hakim." Semua orang menerima pendapat itu. Semua keributan dan pertengkaran itu langsung berhenti. Semua mata tertuju ke pintu. Siapa yang akan masuk pertama kali? Tak lama kemudian, seseorang muncul dari kejauhan. Semangat mereka pun mencapai puncaknya. Siapakah dia? Ada yang tahu kira-kira siapa hakim yang paling adil? Ketika hakim yang ditunggu-tunggu itu mendekat, senyuman langsung menghiasi wajah semua orang. Allah yang maha tinggi sudah mengirimnya. Lagi-lagi pertolongan Allah ya nak ya, Masya Allah. Semua orang merasa senang. Mereka langsung berteriak, "Muhammad Al-Amin." Apa arti Al-Amin? Muhammad Al-Amin datang.
dari belakang keras lagi, Muhammad Al-Amin. Dia orang yang paling bisa dipercaya di antara kita semua. Kita semua akan menyetujui keputusannya. Al-Amin adalah dipercaya, dan itu gelar untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Muhammad datang dan menyapa mereka semua dengan senyuman. Karena belakangan ini jauh dari Mekah, ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang lalu menjelaskan situasinya kepadanya. Muhammad berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Bawakan aku sehelai kain," kata Nabi Muhammad. Orang-orang itu pun melakukannya dengan cepat. Muhammad lalu membentangkan kain itu di atas tanah. Diletakkannya Hajar Aswad di tengah kain itu. Semua orang mengikuti apa yang dilakukannya dengan bersemangat. Setelah itu, apa yang terjadi? Muhammad berkata, "Sekarang biarkan masing-masing kepala suku memegang sudut kain." Kira-kira sudutnya ada berapa? Kalau dia bentuknya persegi, dia sudutnya ada 4. Excellent. Masing-masing kepala suku pun memegang satu sudut dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Muhammad lalu mengambil sendiri Hajar Aswad dan menempatkannya di dinding. Jadi semua orang terlibat dalam penempatan batu suci itu. Masalah sudah terselesaikan, semua orang merasa senang. Mulai saat itu Hajar Aswad tetap berada di sana, sebagaimana Muhammad sudah menempatkannya. Mereka yang mengunjungi Ka'bah bisa menyentuhnya. Mereka akan mengingat Nabi mereka dan menyapanya. Mereka yang bisa mencium dan membauinya mengatakan bahwa keharumannya tetap sama. Masya Allah. Jadi itu yang dikatakan tadi di awal, batu dari surga, dan itu baunya sampai hari ini sama. Nah, Masya Allah. Dan yang menempatkan siapa? Nabi Muhammad. Dan saat itu Nabi Muhammad tidak semena-mena, karena dia bergelar Al-Amin, tidak semena-mena hanya Nabi Muhammad yang meletakkan, tapi Nabi Muhammad mengajak semua kepala suku untuk mengangkat bersama. Dengan cara apa tadi? Memberikan satu helai kain yang itu bisa bersama-sama dipegangnya. Masya Allah. Itu keadilan Nabi Muhammad, kepercayaan Nabi Muhammad sudah terbukti seluruh dunia. Nah, kita bisa mencontohnya, nak. Jadi tugas kita memberikan kepercayaan kepada sekelilingnya, keluarga kita, dengan apa? Selalu menjaga keharmonisannya, ya. Selalu berkata yang baik, jujur, dan melakukan kebaikan. Oke, ya. Terima kasih dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.